Hey everyone, good morning. I hope you are having a great day. I am Raja Ivano Prasetyo and I just want to talk a bit about percentage. Oke teman-teman, di sini kita belajar sedikit lebih dalam tentang percentage ya teman-teman. Oke, pendahuluan memahami simple percentage. Tense ini adalah salah satu dasar yang cukup penting ya dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk lebih dalam lagi. Nah, di sini apa itu simple present tense? Definisi simple present tense itu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi atau keadaan sekarang ya teman-teman, yang terjadi sekarang atau juga bisa secara rutin ya teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa fungsi-fungsi utamanya ya teman-teman. Bisa jadi menyatakan kebiasaan atau rutinitas kita, mengungkapkan fakta dan kebenaran umum, menggambarkan jadwal atau program tetap, dan memberikan instruksi atau arahan ya teman-teman. Nah, di sini ada kapan sih kita menggunakan simple present tense ya teman-teman. Kebiasaan bisa aja kita gunakan untuk kebiasaan dan rutinitas ya teman-teman, tindakan yang secara berulang atau kebiasaan sehari-hari teman-teman ya. Di sini ada contohnya itu she drinks coffee every morning. Nah, dia minum kopi setiap pagi. Itu kan jadi kebiasaan dia ya. Dia selalu minum kopi setiap pagi ya teman-teman. Nah, ada fakta dan kebenaran umumnya nih teman-teman untuk menyatakan yang tidak terbantahkan atau fakta ilmiah. Contohnya the sun rise in the east, teman-teman. Terus kayak jadwal tetapnya itu menggambarkan jadwal kayak kamu naik kereta, itu contoh-contohnya transportasi atau acara kamu setiap harinya apa. Contoh singkatnya the train departs at 7 p.m. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Sebenarnya saya juga belum terlalu paham sih teman-teman, cuman saya coba memahami lebih dalam dan nge-share ke teman-teman ya. Nah, ini ada struktur kalimat positifnya ya teman-teman, yaitu subjek ditambah verb she is ya teman-teman. Nah, di sini subjeknya itu I, you, we, they. Nah, kata kerja yang tidak ditambahkan she atau is ya teman-teman, berarti itu bukan contoh kalimat positif ya teman-teman. Nah, di sini ada I read a book every night. Saya selalu membaca buku tiap malam. Terus ada you study English diligent. Nah, terus ada we watch movies on the weekend. Nah, sebentar teman-teman, ketutupan ya. Waduh, nggak bisa digeser lagi teman-teman. Nah, bentar ya teman-teman. Nah, karena nggak bisa dipindah, saya kurang paham ya teman-teman cara pindahnya. Saya bacakan ya di sini ya. Di sini ada contohnya yang kalimat positif juga ya teman-teman. Nah, subjeknya itu ada he, she, it. Nah, kata kerjanya itu ditambahkan she atau is di akhiran katanya ya teman-teman. Nah, karena di sini kata kerjanya subjeknya itu he, she, and it ya teman-teman, bukan I, you, we, they. Nah, jadi kita di sini ada he reads a book every night. Nah, itu ada di reads-nya, di read-nya kan tadinya nggak ada. Nah, kita tambahkan ya biar jadi kalimat positif. Terus ada juga she studies English diligently. Nah, terus ada it works perfectly. Nah, itu contoh-contohnya itu di kalimat akhirnya itu ditambahin she ya teman-teman, supaya menjadi kalimat positif. Oke. Nah, di sini kita lanjut ya teman-teman. Nah, struktur kalimat tanya. Nah, di sini ada do, dois, tambah subjek, tambah verb, tambah objek atau komplement ya teman-teman. Nah, di sini ada subjeknya itu I, you, we. Awal pertanyaan bisa digunakan dengan do ya teman-teman ya. Kayak contohnya, do you speak English? Gitu. Terus atau do they understand the lesson? Nah, di bawahnya ini ada contoh juga ya teman-teman, subjek he, she, it. Awali pertanyaan dengan kata do, does ya teman-teman. Kata kerja kembali
ke bentuk dasar. Ya, itu kayak tadi yang saya contohkan di sebelumnya ya. Tapi ini kata-kata pertanyaan ya teman-teman. Jadi di sini jadinya tuh does he work here atau does it rain often in Bogor gitu teman-teman. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Nah, di sini ada contoh penggunaan dalam percakapan sehari-hari. Jadi ya ini basic, walaupun basic juga penting ya teman-teman, kayak pengucapan kita belajar hingga sehari-harinya ya. Jadi kalau misalnya rutinitas pagi, di sini tuh ada contohnya, what do you usually do in the morning? Nah, terus dijawab tuh teman-teman. I wake up at 6 a.m. Then I have breakfast and go to work. Nah, itu teman-teman contohnya. Ini ada juga contoh buat hobi atau minat teman-teman ya, seseorang lah. Do you enjoy painting? Nah, dijawab teman-teman. Yes, she paints beautiful landscape in her free time. Gitu. Saya melukis kalau ada waktu luang. Nah, terus di sini ada lagi, kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ada latihan singkat ya buat teman-teman, yaitu identifikasi dan koreksi kesalahan. Ini contoh soal ya teman-teman, buat teman-teman juga. Soal 1. Hey, go to school every day. Every day. Nah, itu kan tadi kan kalau di awal kalimat kita itu yang contoh untuk tidak menggunakan kata si is ya teman-teman. Nah, di sini jawabannya itu teman-teman tambahin si. Jadi, hey goes to school every day. Goes to school every day, teman-teman. Nah, terus ini ada ubah ke bentuk negatif dan tanya. Nah, di sini nih, teman-teman. Jadi, soal nomor 2 itu they like pizza. Jawaban negatifnya itu they do not do they do not don't like pizza gitu teman-teman. Nah, jawaban tanyanya do they like pizza gitu. Beda ya teman-teman. Dia tidak ditambahkan si atau is ya teman-teman. Nah, oke. Nah, terima kasih teman-teman untuk yang sudah nonton ini saya pembelajaran tentang present tense. Semoga bisa membantu teman-teman walaupun secara singkat ya, karena ya yang saya baru tahu mungkin segitu ya teman-teman. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf teman-teman. Sekian dari saya, Raja Revano Prasetyo. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentang bahasa Inggris. Bye.